adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali, selamat datang di Sekolah Minggu Asuhan dan Indria. Saat ini, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Kak Christine. Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, buat kesempatan yang indah di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang bersama-sama untuk memulai sekolah minggu kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami pikiran yang baik Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menaikkan setiap pujian kami kepada-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami memulai sekolah minggu kami. Berkati kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu.
akan bersuka cita bagi Tuhan kita. Kita akan bernyanyi bagi Tuhan. Kita menyanyikan pujian, hari ini kurasa bahagia. masih tetap berdiri, kita masih mau tetap bersuka cita, kita mau memuji Tuhan. Pada saat ini kita mau katakan, Dia harus makin bertambah, harus makin berkurang, nama Yesus saja disembah, di tempat bagi. Saja disembah, ku di tempat paling baik.
adik-adik, pada saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Itu kakak ajak adik-adik buat duduk yang tenang, duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya supaya adik-adik bisa fokus mendengarkan cerita Alkitab. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari Alkitab, mari kita menyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Adik-adik, selamat pagi. Wow, kalian keren banget. Sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, dan sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, pagi hari ini kalau kalian lihat di belakang Kakak Resti ada apa ini? Ada pemandangan pantai ya, adik-adik. Benar sekali. Siapa di antara adik-adik yang senang pergi ke pantai? Wow, pasti banyak ya yang senang pergi ke pantai. Sama, Kakak Resti juga senang pergi ke pantai. Kenapa adik-adik? Karena di sana kita bisa bermain air, bermain basah-basahan, air bebas, banyak banget air. Kita bisa membuat istana pasir kalau kita lagi jalan-jalan ke pantai. Bisa membuat rumah-rumahan dari pasir. Kita juga bisa sambil bersantai, sambil minum es kelapa muda. Wow, segar sekali adik-adik. Apalagi yang bisa kita lakukan di pantai? Kita bisa foto-foto cantik bersama keluarga kita. Banyak ya adik-adik. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang pernah melihat benda ini? Ini adalah sebuah perahu. Betul adik-adik. Kalau adik-adik tahu, perahu itu banyak sekali manfaatnya. Perahu bisa dipakai oleh nelayan untuk menangkap ikan adik-adik. Jadi pagi-pagi sekali nelayan akan pergi menangkap ikan menggunakan perahu ini adik-adik. Nah, ada lagi
manfaat perahu. Kalau kita mau pergi ke sebuah tempat tapi dibatasi oleh air, kita nggak mungkin berenang adik-adik karena jauh sekali, nggak bisa, kita nggak kuat berenang. Kita bisa menggunakan perahu ini, betul, kita bisa menggunakan perahu, kita tinggal duduk di atas, tinggal menggunakan dayung, atau sekarang sudah ada yang tidak perlu didayung lagi, sudah menggunakan mesin, kita cuma duduk, nyampe deh ke tempat tujuan kita. Nah, itu manfaat perahu adik-adik. Ternyata di Alkitab juga sebelum kita lahir, sebelum kalian lahir dan Kak Kristi lahir, ternyata perahu itu sudah ada adik-adik, jauh sebelum mama papa kalian lahir. Perahu bahkan sudah ada di dalam cerita Alkitab. Waktu itu, yuk adik-adik semua yang ada di rumah yang sudah bisa membaca boleh ambil Alkitabnya. Kita mau belajar bersama. Digunakan untuk apa ya perahu dalam bacaan kita ini? Lalu ceritanya tentang apa? Ada kisah apa tentang perahu ini? Yuk buka Alkitabnya dalam Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Markus 4, Markus itu ada di perjanjian baru setelah Matius adik-adik. Jadi Matius, kemudian Markus. Nah, Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai 41. Coba adik-adik yang sudah bisa membaca boleh baca judulnya. Diceritakan tentang angin ribut diredahkan. Ada apa ya? Kenapa ada angin ribut yang harus diredahkan? Gimana sih ceritanya? Nah, yuk kita simak ceritanya adik-adik. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Wow, menarik sekali ya ceritanya adik-adik. Waktu itu tadi kita sudah lihat bersama Tuhan Yesus setelah selesai mengajar dia mau pergi. Di ceritanya
itu murid-muridnya dan Tuhan Yesus pergi menggunakan apa ya adik-adik? Ya betul, menggunakan perahu adik-adik. Ternyata Tuhan Yesus dan muridnya mau berpindah tempat, mau menyeberang. Tapi di sini diceritakan bukan laut tempatnya adik-adik. Perahu juga dapat digunakan di danau. Nah, Tuhan Yesus menyeberang menggunakan perahu di danau. Nah, dalam bacaan tadi kita sudah mendengarkan, kita sudah melihat bahwa Tuhan Yesus hebat sekali. Tuhan Yesus berkata, di Alkitab juga diceritakan adik-adik, ketika anginnya sudah mulai kencang, murid-muridnya ketakutan. Minggu lalu kita sudah belajar ya, murid-murid Tuhan Yesus itu ada 12. Jadi kalau tadi kalian sudah melihat, oh murid Tuhan Yesus kok banyak sekali di situ. Iya, karena kita sudah belajar ada 12 murid Tuhan Yesus yang selalu setia mengikut Tuhan Yesus. Ketika mereka sedang ketakutan karena anginnya sudah sangat kencang, perahu mereka udah hampir tenggelam adik-adik. Tuhan Yesus keluar. Saat itu Tuhan Yesus dibangunkan. Ketika Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus berkata, diam, tenanglah. Wow, adik-adik hebat ya Tuhan Yesus ya. Hanya berfirman, diam, tenanglah. Badai pun tenang adik-adik. Angin yang tadinya kapalnya mulai goncang, mulai goyah, udah mau tenggelam, tiba-tiba perlahan-lahan mulai tenang. Tadinya yang mereka nggak bisa, udah nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, udah mau jatuh. Karena anginnya sudah mulai tenang, badainya hilang, murid-muridnya bisa duduk lagi dengan tenang, tidak terganggu lagi. Wah, hebat sekali Tuhan Yesus adik-adik. Saat Tuhan Yesus berkata, diam, tenanglah, badai pun tenang. Tapi ada satu kata yang dikatakan Tuhan Yesus setelah itu. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Wah adik-adik, ternyata murid-muridnya tadi ketakutan. Nah, adik-adik, boleh nggak sih kita takut? Boleh nggak kita takut? Kalau kita mau tidur, aku nggak bisa tidur, aku takut. Boleh kita takut? Sebagai orang percaya, kita tidak boleh takut adik-adik. Sebab Tuhan Yesus selalu beserta kita. Dimanapun kita berada, mau kegelapan, mau di rumahnya gelap, mati lampu, Tuhan Yesus tetap ada adik-adik. Walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung ada di mana Tuhan Yesus. Ada di depan, di belakang, atau di samping kita. Tapi Tuhan Yesus ada. Percayalah adik-adik, Tuhan Yesus ada dimanapun kita berada. Saat kita sedang ketakutan, aku takut, jangan-jangan aku tidak bisa mengerjakan PTS aku takut, jangan-jangan aku gagal, aku nggak naik kelas. Jangan khawatir, Tuhan Yesus beserta dengan kita adik-adik. Asalkan kita melakukan yang terbaik, kita mengerjakan tugas kita dengan baik, kita belajar dengan tekun. Adik-adik yang di TK mengerjakan semua tugasnya dengan betul, yang di SD juga sama. Adik-adik sudah berdoa kepada Tuhan Yesus sebelum tidur, sebelum kalian melakukan aktivitas kalian sudah berdoa. Percayalah, kita tidak sendiri adik-adik, ada Tuhan Yesus beserta dengan kita. Tuhan Yesus menjagai adik-adik, Tuhan Yesus menjagai kakak Resti, menjagai mama papa kalian, menjagai semua orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik masih ingat gak ayat hafalan kita minggu lalu? Yuk, kalau masih ingat, itu terdapat dalam Yohanes pasal 17 ayat 17b. Yohanes pasal 17 ayat 17b. Di sana dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi adik-adik, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Saat Tuhan Yesus berkata, diam, tenanglah badai, itu adalah sebuah kebenaran adik-adik. Dan benar terjadi ya. Siapa sih yang bisa menenangkan badai? Coba adik-adik kalau di rumah lagi hujan, lalu kalian berkata, tenanglah, jangan hujan. Apakah hujan itu berhenti? Tidak adik-adik, hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukannya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memerintahkan seisi dunia ini. Kenapa? Karena Dia adalah pencipta. Dia yang menciptakan badai, Dia yang menciptakan hujan, menciptakan air lautan. Semuanya Dia ciptakan. Oleh sebab itu semua ciptaannya tunduk kepadanya adik-adik. Nah, pagi hari ini kita juga belajar. Ada dua hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita tidak boleh takut, sebab Tuhan Yesus selalu beserta kita. Saat kegelapan, saat sedang tidur, Tuhan Yesus beserta kita. Saat lagi di jalan, mengerjakan tugas apapun, Tuhan Yesus selalu ada bersama kita.
Yang kedua, kita juga belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia telah mengampuni dosa kita telah ditebus dengan darahnya, dan kita sangat berharga di hadapan Tuhan Yesus. Jadi dimanapun dan apapun yang kita lakukan, kita harus menjadi anak Tuhan yang sangat semangat. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pagi hari ini ayat hafalan kalian masih sama dengan minggu lalu, yaitu Yohanes 17 ayat 17b. Firman Tuhan adalah kebenaran adik-adik. Yuk, hari ini juga kita akan membuat prakarya adik-adik. Kegiatannya adalah kalian akan membuat perahu seperti yang Kak Resti tampilkan ini. Kemudian nanti kalian juga siapkan loyang atau mangkok yang besar adik-adik. Kemudian kalian isi dengan air. Airnya setengahnya. Setelah kalian isi dengan air, kemudian kalian letakkan perahu kertas yang sudah kalian buat. Dan kalian boleh tiup-tiup adik-adik sambil diapungkan di atas air. Kalian tiup. Kita akan melihat bersama bagaimana sih sebuah perahu kalau ada angin. Kalian juga boleh menggoyang airnya. Gimana kalau airnya bergoyang? Apakah perahunya tetap tenang? Coba kalian lakukan itu ya, sambil bermain, sambil kita melihat bagaimana perahu, mengingat bagaimana ketika Tuhan Yesus berada di perahu dan murid-muridnya ketakutan. Ternyata seperti itu ya, kalau perahu bergoyang itu seperti itu. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kalian ingat, jangan takut dan percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Yuk lipat tangannya dan kita mau berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kami tidak boleh takut dan kami juga harus percaya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Terima kasih Bapa surgawi, berkati setiap adik-adik semua yang ada di rumah ketika mereka melakukan aktivitas sekolah minggu, ketika mereka menghafalkan ayat, berkegiatan di rumah bersama orang tua mereka. Tuhan Yesus menyertai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik selamat beraktivitas dan sampai jumpa minggu depan. God bless you.